Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan Anyus Sumsel akhir pekan, Sabtu 27 Juli 2024. Selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya ke layar televisi Anda. Saya Anggun Prisma. Pemirsa, sumur minyak mentah ilegal di Kecamatan Sungai Lilin meledak dan terbakar. Akibatnya satu orang warga ditemukan tewas. Diduga sumur ini kembali meledak lantaran pelaku sengaja membuka valve penutup sumur. Mutung lagi. Sedikitnya 2 titik sumur minyak ilegal meledak dan terbakar hebat, tepatnya di Dusun Parung, Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Minggu dini hari. Kobaran api dengan cepat merambat dan membakar hutan di sekitar lokasi. Diduga kebakaran terjadi lantaran adanya unsur kesengajaan dari oknum dengan membuka valve penutup sumur dan merusak pipa aliran minyak ke seller atau bak penampungan. Kobaran api mengepul membakar tekanan gas yang keluar dari dalam tanah sehingga memicu kebakaran hingga mengakibatkan seorang warga tewas. Kapolsek Marilin di lokasi terjadinya kebakaran atap lapangan minyak menggunakan tongkang juga merusak kembali pipa yang sudah dibuat dan valve yang membuat untuk menghalangi semburan minyak, dan dilaporkan pada saat ini melaksanakan cek TKP serta memasang polisian agar tidak ada masyarakat yang mendekat. Demikianlah. Peristiwa ini dalam penanganan pihak kepolisian, SKK Migas dan Pemkab Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, Ainjus melaporkan. Kebakaran rumah terjadi Sabtu malam di Jalan Joko, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Rumah ludes terbakar, membuat pemilik rumah mengungsi ke rumah kediaman anaknya di Bukit Besar. Kebakaran terjadi Sabtu malam meludeskan rumah warga di Jalan Joko, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, diduga disebabkan konsleting listrik. Amukan si jago merah juga merambat ke gedung sekolah SMP Negeri 1 Palembang. Beruntung cepat api dipadamkan petugas damkar. Keluarga korban kebakaran mengatakan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Keluarga sudah mengungsi ke rumah kediaman anaknya. Di rumahnya Pak Kasmi Hamid itu tidak ada dampak, jadi cuma sampingnya saja itu yang terbakar, dan proses pendinginnya menyebabkannya banjir di dalam rumah. Banjir ya? Cuman itu ya? Banjir karena air. Tapi yang rumah yang terbakar itu hanya di Jalan Joko nomor 32 di rumahnya Pak Herman Hamid. Nggak ada korban jiwa berarti? Nggak ada, korban jiwa itu nihil. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Palembang, Maju Partogi, menjelaskan dampak kebakaran tersebut ada 2 ruangan yang terdampak, yakni 1 ruangan komputer yang terkena semprotan air karena atap yang terbakar. Kemudian ruangan kelas yang dimasuki oleh damkar untuk memadamkan api hingga terpaksa memecahkan jendela. Ada 3 ruangan yang terdampak akibat semburan air. 1 dia ruang komputer, kemudian 2 ruang kelas yang kaca jendelanya terpaksa dipecah, kemudian plafonnya dibuka. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan batang pohon durian di Kelurahan Air Kati, Kecamatan Lubuk Linggau, Selatan 1, Kota Lubuk Linggau, diserang hama ulat batang. Akibatnya, ratusan pohon durian terancam gagal berbuah karena banyak pohon gundul dan mati akibat diserang hama ulat batang. Petani durian di Kelurahan Air Kuti, Kota Lubuk Linggau dibuat resah dengan banyaknya hama ulat batang yang menggerogoti batang durian dan juga dedaunan hingga membuat pohon durian gundul dan mengering. Petani durian mengeluhkan serangan hama ulat yang mengakibatkan tanaman durian terancam gagal berbuah tahun ini. Petani awalnya menduga pohon durian mereka gundul disebabkan akibat musim gugur. Namun warga mengetahui sepekan terakhir jika pohon durian akibat diserang hama ulat batang. Serangan hama ulat ini merupakan kejadian pertama. Hama ulat batang ini sangat cepat menyebar, bahkan dalam sepekan hampir 1 hektar dirusak oleh hama ulat batang.
Jangka 1 minggu tuh 1 hektar habis daunnya. Sudah sering terjadi seperti ini Bu, hama ulat seperti ini Bu? Baru sekali inilah. Oh, ini kejadian yang pertama ya? Ya kalau ada bantuan pemerintah sama kami warga RKT ini, kalau ada harapan kami hama-hama ulat nih, kalau ada popo atau obat-obatan minta tolonglah. Warga tidak dapat berbuat banyak dan berharap ada bantuan pemerintah agar ada insektisida untuk membasmi hama ulat batang. Dari Lubuk Linggau, Sudirman Ainjus melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karak, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Pemirsa, kasus pengelolaan dana izin pertambangan batu bara di Lahat merugikan negara 555 miliar rupiah. Kini Kejaksaan Tinggi Sumsel menahan 6 tersangka mega korupsi tersebut. 3 tersangka dari pihak swasta dan 3 orang ASN Dinas Pertambangan dan Energi Lahat. Ya apa-apa, Kak? 3, 2, 1 aja.
Penyidik pidana kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengungkap skandal mega korupsi pertambangan batubara di Kabupaten Lahat. Disinyalir dilakukan pada tahun 2010 hingga 2014, menyebabkan potensi kerugian negara sebesar 555 miliar rupiah. Asisten Intelijen Kejati Sumsel Bambang Panca menyatakan dari hasil penyidikan ada 6 orang tersangka kasus tersebut. 3 dari pihak swasta yakni mantan petinggi PT Andalas Bara Sejahtera yaitu ES selaku Dirut, G Direktur dan B Komisaris PT ABS. Sedangkan 3 orang aparatur sipil negara dari Dinas Pertambangan dan Energi saat itu, yakni M mantan Kadinas, S dan LD kasih pada Dinas Pertambangan dan Energi Lahat. Didapat potensi kerugian negara kurang lebih 555 miliar rupiah. Maka dan selanjutnya dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari untuk 5 orang tersangka di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Palembang dan 1 orang tersangka di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Palembang. Ini 1 orang karena perempuan yang wanita. Modus yang dilakukan tersangka dalam melakukan usaha pertambangan di lahan milik IUP PT Bukit Asam. Aspidsus Kejati Sumsel menyatakan tersangka dilakukan penahanan di rutan Pak Jo dan Merdeka selama 20 hari ke depan. Mereka secara bersama-sama dan sepakat melakukan kegiatan tambang di luar izin usaha pertambangan operasi produksi miliknya, yaitu izin usaha pertambangan yang masuk ke wilayah izin usaha pertambangan milik PT Bukit Asam. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, kasus dana hibah Bawaslu di Kabupaten Oku Timur kembali memanas. Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur memberikan sinyal akan ada tersangka baru dalam kasus korupsi tersebut. Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur menggelar pers rilis dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-64 di halaman kantor Kejari Kabupaten Oku Timur, Senin 22 Juli 2024 kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur, Andri Juliansa, menyampaikan capaian kinerja Kejaksaan Negeri Oku Timur selama periode Januari hingga Juli 2024. Dalam pers rilis tersebut ada satu kasus yang cukup menarik perhatian, yakni kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Oku Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur menyampaikan kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus korupsi dana hibah Bawaslu Oku Timur tahun anggaran 2019-2020. Pasalnya berdasarkan fakta persidangan ditemukan alat bukti baru yang mengarah pada tersangka. Untuk 2024 ini adalah pengembangan perkara penyidikan terhadap penggunaan dana hibah, yaitu Bawaslu, ya, tahun anggaran 2019-2020. Nah, ini kita masih kembangkan penyidikan. Ternyata ada fakta baru pas pada saat persidangan, kemungkinan nanti ada tersangka baru yang akan kita tetapkan. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Unit Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Oku menggeledah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Oku. Hasilnya, tim tersebut melakukan penyitaan dokumen 1 kontainer box. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu melalui Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Unit Pitsus Kejari Oku terus melakukan pengembangan kasus korupsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Oku tahun anggaran 2022. Rabu siang, tim penyidik pidana khusus Kejari Oku didampingi unit intelijen menggeledah kantor BPBD Oku untuk mencari barang bukti baru. Beberapa tim penyidik unit Pitsus dipimpin Kasih Ditsus Yeri Tribulyawan menggeledah beberapa ruang kerja di kantor BPBD Oku. Tak hanya itu, mobil dinas milik BPBD juga tak luput dari pemeriksaan. Kasih Pitsus Yeri Tribulyawan didampingi Kasih Intelijen Henry Dunan mengungkapkan, penggeledahan dilakukan dalam rangka menindaklanjuti perkara korupsi pada BPBD Oku pada tahun 2022 silam. Ada satu box dokumen yang disita timnya saat melakukan penggeledahan. Selain menyita dokumen, tim tersebut juga melakukan pemeriksaan terhadap 4 unit kendaraan dinas BPBD Oku yang terparkir di halaman parkir Pemkap Oku.
Yang kita dapatkan hasil dari penyitaan ini kurang 1 kontainer ya, 1 kontainer yang kita lakukan penyitaan. Apakah dengan penggeledahan ini ada indikasi akan bertambahnya tersangka pada kasus ini? Nah, itu kita lihat dari fakta-fakta yang nanti kita lakukan dulu lah. Kita nggak bisa berkomit atau statement untuk yang sekarang. Yang penting kita lakukan pemeriksaan dengan profesional. Oke. Sejauh ini Kejari Oku telah menetapkan 2 tersangka, yakni AK, mantan Kepala BPBD tahun 2022, dan J, Bendahara BPBD. Dari Ogan Komri Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat pagi, Bimers. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karak, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. Seorang pengusaha kopi di Lahat sukses menyabet berbagai penghargaan karena sukses menjadikan produknya berkelas. Meski dilakukan di sebuah ruangan kecil di rumah, pria bernama Yoga mampu mengangkat produknya bersertifikasi nasional. Usaha memang tak akan mengkhianati hasil. Itulah yang dirasakan Yoga Ramasutra, seorang pengusaha kopi di Kota Lahat. Bermodal pengetahuan dan keuletan, mantan karyawan swasta ini mampu mengembangkan usaha kopinya yang dirintisnya di rumah menjadi berkembang. Sejumlah sertifikasi dan penghargaan tingkat nasional dan daerah mampu diraihnya. Pencapaian-pencapaian ini tentunya memudahkan melakukan pemasaran. Sebut saja Standar Nasional Indonesia, predikat ini diraihnya secara gratis untuk lebih dari 3 tahun ke depan.
Jika pengusaha ingin memiliki status ini, maka sedikitnya harus menyediakan dana puluhan juta rupiah. Dan setiap tahunnya juga harus membayar sejumlah uang. Namun berkat ketekunannya, Yoga berhasil mendapatkannya hanya melalui media sosial. Ada juga alat modern yang didapatkannya dengan sistem potongan harga dari kementerian terkait. Mesin roasting kopi menjadikan kualitas dan kuantitas produknya semakin meningkat. Alat apa nih? Roasting ya? Awalnya gimana? Alat roasting ini ya awalnya beli sendiri dengan memakai uang pribadi. Sudah cukup lama nabungnya. Tapi ada sedikit bantuan dari Kementerian Perindustrian. Tahun 2020 ada program restruksasi mesin atau bahasanya itu cashback. Pembelian mesin berupa alat dan mesin untuk produksi. Yoga juga menjadi langganan tetap 7 mal di Sumatera Selatan sebagai supplier kopi kemasan lokal Lahat dan sekitarnya. Dengan jiwa mudanya, Yoga sangat mengerti keinginan kopi di pasaran. Dari Lahat, Bella Putra, iNews melaporkan. Nah pemirsa, bebek bumbu ireng menawarkan empuknya daging bebek yang dibalur bumbu kelapa goreng membuatnya semakin gurih. Tak heran nih, pelanggan pun ketagihan memesan menu yang satu ini. Ada di kawasan Jalan Inspektur Marzuki, Pak Jo, Palembang. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kedai Wanaka yang berada di kawasan Pak Jo, Palembang menyajikan satu menu bebek bumbu ireng. Daging bebek dipadukan pembuatnya Nevi Teresia dengan bumbu kelapa goreng. Para pelanggan memuji kelembutan daging dan gurihnya daging bebek dengan pilihan kaya rempah ini. Untuk membuat bebek bumbu ireng ini, pertama cabai merah, serai, bawang merah, bawang putih, kemiri dan garam yang dihaluskan. Lalu tumbuk kelapa parut yang sudah digoreng. Pada minyak panas, masukkan bumbu serta kelapa goreng yang sudah halus dan masak hingga wangi. Setelah bumbu ireng jadi, barulah dibalurkan ke daging bebek goreng. Bebek bumbu ireng siap dihidangkan. Nevi mengaku inovasi ini baru dijual di kedainya dan mendapat respon positif dari pembeli. Meski tampilannya kehitaman, namun empuk daging yang makin gurih dari bumbu kelapa goreng makin menambah selera santap siang penikmatnya. Enak banget, gurih banget, bumbunya itu benar-benar ngasap ke daging bebeknya, benar-benar enak. Ini kan oh iya, pasti datang ke sini terus soalnya emang rasanya juara. Standar bebek ini berbeda dengan yang lain karena bumbu-bumbunya sendiri kita racikan Wanaka yang tentunya kaya akan rempah-rempah seperti itu. Dan bebeknya sendiri itu empuk luar dalam. Ini untuk harganya sendiri berapa? Harganya worth it banget ya. Price-nya mulai dari 35 sampai di 45. Tergantung packaging. Karena kita selain makan di tempat, kita juga bisa ordernya by kotak, besek. Satu porsi bebek bumbu ireng lengkap disajikan dengan nasi serta lalapannya dibanderol mulai dari Rp30 sampai Rp35.000. Dapat dipesan online atau datang langsung ke kedai. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel akhir pekan edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Saya Anggun Prisma. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu
pukul 10 pagi di iNews.